Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Ada sukacita pagi hari ini? Boleh serukan haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Selamat pagi juga untuk Bapak Ibu yang masih tetap ada di rumah. Biarlah sukacita tetap menyertai kita semua. Boleh saya undang semuanya untuk bangkit berdiri? Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan itu luar biasa? Yang merasakan kebaikan Tuhan, katakan kiri kanannya, Tuhan luar biasa. Buat saya dan buat kamu. Pagi ini kita mau naikkan setiap syukur kita. Karena kebaikan Tuhan luar biasa buat setiap kita. Bersyukur
Terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat keluarga, terima kasih buat damai, sukacita, sejahtera yang Kau sediakan buat kami Tuhan. Kami siap Tuhan, melompat memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami datang dengan tidak sia-sia Tuhan, karena kami pulang yang sakit akan disembuhkan Tuhan. Yang dalam pergumulan akan dihiburkan Tuhan, dan kami semua akan menerima sukacita yang luar biasa daripada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, kami siap Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Hanya Dialah yang patut dipuji dan ditinggikan. Tinggi nama-Mu dipuji. I believe in you.
Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible through you. I can do anything. I can do all things. Cause you give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Kami percaya Tuhan, hanya Engkaulah sumber dan tempat jawaban kami. Telah buktikan cintamu padaku, kau membayarku dengan hidupmu. Ku bersyukur yang ada padaku, semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbahmu. Ya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta.
yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau cinta. Hanya Kau menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Benar Tuhan, hanya kepadamu tempat jawaban kami Bapa. Dunia tidak bisa memberikan kami jawaban yang pasti. Tetapi Engkau Tuhan, Engkau Allah yang berkuasa, yang sanggup memberikan jawaban yang pasti di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Berbicaralah di dalam kehidupan kami. Engkau menegur, memperingatkan kami, bahkan Engkau mengajar kami Bapa. Untuk itu Bapa, biarlah hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu bekerja di dalam kehidupannya. Sehingga apa yang dia sampaikan Bapa, apa yang hamba-Mu ini ucapkan Tuhan, semua berasal daripada Engkau. Dan Engkau beri hamba-Mu keberanian untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, bahkan Engkau memberkati kami semua Tuhan yang mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami akan duduk diam Tuhan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Engkau yang memberkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Duduk Bapak Ibu Saudara. Haleluya, haleluya semua. Shalom, selamat pagi. Happy Sunday semua. Seperti biasa, jangan lupa tersenyum pagi hari ini. Yang belum senyum, senyum kiri, senyum kanan, buka masker. Yang di rumah juga boleh senyum-senyuman satu dengan yang lain. Puji Tuhan. Semua diberkati Tuhan pagi ini. Haleluya, semua punya iman. Haleluya, mari kita akan sambut firman Tuhan dengan iman bersama-sama. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita dari Injil Markus. Tibalah kita pada Markus pasal yang ke-10 yang menjadi klimaks dari pelajaran kita Bapak Ibu. Kita sedang mempelajari hal-hal yang benar-benar ditekankan oleh Tuhan bagi para murid-muridnya. Saya yakin kita semua yang ada di sini maupun yang ada mengikuti menyimak dari rumah, kita semua tidak hanya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, tapi kita juga mau jadi murid-murid Tuhan. Yang setuju katakan amin semua saudara ya. Kita menjadi murid-murid Tuhan. Saya beri judul pagi hari ini firman Tuhan, jalan salib, jalan yang menuntut
determinasi, jalan yang meminta, yang mengharapkan, yang mengekspek dari saudara dan saya satu determinasi. Saya yakin saudara semua mengerti apa itu determinasi. Determinasi itu artinya apa ya? Tekun, artinya tidak akan berubah. Artinya betul-betul sudah fokus, betul-betul sudah menetapkan hati, bulat tekad, segenap hati tertuju kepada satu jalan, satu tujuan, satu arah yang mau dijalani. Jadi jalan salib yang sedang kita pelajari Bapak Ibu, kan kita lihat dari pasal yang ke-10 ini adalah jalan yang benar-benar menuntut dari kita satu kegigihan, satu keteguhan hati, satu determinasi. Pokoknya saya akan jalani, pokoknya saya akan hadapi, pokoknya saya harus selesaikan panggilan Tuhan, rencana Tuhan, jalan yang Tuhan sudah tetapkan. Haleluya, puji Tuhan. Semua bisa bilang haleluya pagi hari ini, haleluya. Mari kita buka Markus pasal yang ke-10. Dalam kisah selanjutnya diceritakan di sini Bapak Ibu. Menarik, kita akan lihat di pasal yang 10 ayat yang pertama. Saudara Bapak Ibu bisa lihat judul konteks di situ adalah bicara tentang perceraian. Ayat yang pertama. Dari situ Yesus berangkat ke daerah Yudea dan ke daerah seberang sungai Yordan. Dan di situ pun orang banyak datang mengerumuni dia dan seperti biasa ia mengajar mereka pula. Maka datanglah orang-orang Farisi dan untuk mencoba Yesus, untuk menguji, mengetes, untuk mencari kesalahan, untuk membuat Yesus tersandung, ya, mereka bertanya kepadanya, apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya? Rupanya ini saudara menjadi sebuah topik yang kalau salah dijawab oleh Tuhan, kalau salah diresponi oleh Tuhan bisa jadi bahan untuk dipakai menyerang dia, menyalahkan dia dan seterusnya saudaraku ya. Jadi sebuah perdebatan, sebuah topik, sebuah hal yang di zaman itu menjadi satu topik yang hangat, satu topik yang ramai diperbincangkan, diperdebatkan, dan Yesus diajak untuk terlibat di dalam perdebatan yang sedang terjadi di masa itu. Dan saudaraku, saya rasa sampai hari-hari ini pun kita banyak melihat hal-hal seperti ini tentang pernikahan, tentang perceraian, tetap menjadi hal-hal yang ribut, ramai dibahas oleh orang. Dan kita lihat di sana ayat yang ketiga, tetapi jawab Yesus kepada mereka, apa perintah Musa kepada kamu? Maka Yesus pun menanyakan hukum Taurat yang mereka semua tahu. Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Jadi di satu sisi mereka berpakai alasan bahwa menikah itu baik tetapi bercerai itu diperbolehkan. Rumah tangga itu bisa bubar, bisa dibatalkan, bisa dihentikan dengan alasan perceraian, karena Musa menurut hukum Taurat, kalau kita bisa lihat di dalam kitab Ulangan, di sana memberikan izin untuk menulis surat cerai jika suami melihat ada sesuatu yang tidak senonoh kepada istrinya, maka suami boleh menulis surat cerai. Ayat 5, lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah. Katakan ketegaran hati Bapak Ibu. Justru karena kekerasan hati, kita berulang kali kita lihat sepanjang perjalanan kitab Markus ini yang namanya kedegilan. Ya, hati yang keras, hati yang menolak untuk belajar, hati yang menolak untuk menerima kebenaran, hati yang kekeh berpegang kepada kebenaran sendiri, itu yang terus menjadi masalah, itu yang terus menghalangi perjalanan Yesus dan mempersulit perjalanan Yesus, saudaraku ya. Maka Yesus kembali mengatakan di sini bahwa itu Taurat memang benar memberikan surat izin tentang perceraian, tetapi bukan karena Tuhan menghendakinya, bukan karena Tuhan yang menginginkannya, bukan karena Tuhan yang berencana, bukan karena Tuhan yang menetapkan, bukan karena Tuhan yang punya niat untuk orang bercerai, bukan. Tetapi dengan jelas di situ dikatakan karena kedegilan, karena ketegaran, karena kekerasan hati umat Tuhan, maka Tuhan mengizinkan. Katakan mengizinkan Bapak Ibu. Bukan menghendaki tapi mengizinkan. Bukan kehendak Tuhan, bukan maksud Tuhan, bukan kerinduan Tuhan, bukan rencana daripada Tuhan. Tetapi Dia izinkan hal tersebut terjadi. Jadi kita bisa melihat dari satu hal ini saudaraku, Allah yang kita sembah itu betul-betul Allah yang sangat baik sekali.
Sampai-sampai dia tuh iyalah udah oke lah gitu saudara ya. Kalau memang keras hati, kalau memang teguh, kekeh, ya udahlah saking baiknya gitu saudaraku ya. Kalau Allah mau tegas, mau keras, saudaraku dia bisa saja. Tetapi karena di satu sisi memang Allah yang kita sembah ini adalah Allah yang benar-benar baik. Makanya kekerasan hati manusia pun oke lah istilahnya gitu saudaraku ya, diizinkan oleh Tuhan. Walaupun bertentangan dengan hati, saya yakin bertentangan dengan nuraninya Allah, bertentangan dengan maksud dan rencana Allah sejak semula. Karena ini yang kita akan lihat di situ ya. Di sana maka Musa menuliskan perintah ini untuk kamu. Ayat 6, sebab pada awal dunia, katakan pada awal dunia saudaraku. Sejak dari semula dalam terjemahan lain, sejak dari awal, sejak dari mula-mulanya, ya di sana Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, katakan bukan dua saudaraku, melainkan satu. Ada haleluya semua? Ada amin yang sudah menikah? Kita sudah jadi satu. Bagaimana yang satu bisa dibelah lagi, saudaraku ya, maka saudara tidak utuh lagi dengan kata lain. Ketika sesuatu yang sudah menjadi satu terus dibelah lagi, maka dia tidak utuh seperti semula. Karena hanya dengan keberadaan yang satu bagian itulah yang bisa membuat menjadi sesuatu yang utuh. Di mata Tuhan itu sesuatu yang sudah sah, yang sudah jadi, yang sudah ditetapkan, sudah menjadi satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh, katakan tidak boleh semua. Tidak boleh diceraikan manusia. Nah saudara, next point. Determinasi sangat dibutuhkan di dalam pernikahan. Siapa tahu bahwa dalamnya orang yang menikah, saudara-saudara yang sudah menikah itu tidak mudah, haleluya ya. Menikah itu banyak tantangannya, menikah itu banyak pergumulannya, menikah itu tak seindah yang dibayangkan ketika kita masih bujangan dan pengen menikah. Yang setuju senyum sendiri. Wah, awalnya waduh sudah ngebet. Pak Gam pengen nikah, Pak Gam cepet, Pak Gam BPM, Pak Gam pranikah, Pak Gam. Kami sudah pengen menikah, ini sudah aduh kayaknya udah pokoknya udah gak ada lagi yang lain, udah benar cinta mati lah, sudah dia lah, aduh ini sudah ya. Wah pokoknya benar-benar semua angan-angan idealisme dan semua impiannya wah melambung setinggi langit saudaraku ya. Tapi seperti yang kita tahu semua saudaraku ya, kenyataan selalu berbicara berbeda dari angan-angan dan impian saudaraku ya. Ketika kita mulai menjalaninya, ternyata kita menemukan bahwa ternyata menikah itu tidak semudah, tidak seindah, tidak segampang yang kita bayangkan, saudaraku ya. Dan yang anehnya Bapak Ibu coba kita renungkan ya, sudah sekian ribu tahun manusia hidup, sudah sekian ribu juta pernikahan terjadi di dunia ini, dan sudah banyak orang yang mengalaminya. Tetapi kenapa tetap saja semua para single, halo ada single di sini semua? Yang single katakan haleluya. Iya, maupun para jomblo-jomblo, entah saudara mau menyamakan atau membedakan definisi antara single dengan jomblo, saudaraku ya, tetap saja mereka begitu rindu dan begitu memimpikan pernikahan. Betul apa betul? Ya, nggak mau nikah, saya doain supaya nggak menikah semuanya ya. Ya, tentu saja semua pasti punya impian pernikahan yang bahagia, amin. Walaupun sudah tahu bahwa nanti ketika menikah bakal begini, bakal begitu, bakal begini, bakal begitu. Tetapi kenapa di setiap hati manusia kerinduan, satu impian, satu bayangan, satu pengharapan bahwa wah nikah itu bahagia ya. Itu enggak ada yang enggak punya seperti itu. Semua yang menikah pasti impiannya seperti itu. Walaupun pada kenyataannya, saudaraku, realitanya kita tahu. Mungkin dari orang tua kita lihat contohnya teladan tetangga, mungkin orang-orang yang kita kenal dan seterusnya. Saudaraku ya kok ternyata nikah tuh jadi begitu ya. Bukannya kita lantas semua yang muda-muda, oh kalau gitu saya gak mau menikah, kalau gitu saya tidak akan ngapain juga buat gua nikah. Enggak, saudaraku tetap semuanya pasti punya kerinduan yang sama. Kenapa? Karena saya tahu memang menikah itu indah pada mulanya. Wah gak ada iman pagi hari ini. Menikah itu memang rencana Tuhan.
Menikah itu memang seperti yang kita harapkan, seperti yang kita rindukan, seperti yang kita bayangkan di awal mulanya. Memang Tuhan menciptakan pernikahan itu benar-benar menjadi sesuatu yang membuat saudara dan saya itu benar-benar sempurna, benar-benar full, benar-benar lengkap. Makanya Tuhan bilang tidak baik kalau laki-laki itu seorang diri, tidak baik si Adam ini sendirian saja. Dia butuh penolong yang sepadan dengan dia. Dia butuh satu teamwork, dia butuh satu kooperasi, dia butuh satu partnership yang akhirnya membuat dia jadi lengkap. Dan memang itulah kerinduan yang sudah ditertanam di dalam hati kita. Next point. Maka dari itu saudaraku, perceraian itu sebenarnya terjadi ketika kita gagal. Kita punya determinasi di dalam menjalani pernikahan itu. Kita mulai menyerah, kita mulai kehilangan kegigihan, keteguhan. Maka kita tidak mengalami kebahagiaan. Poin berikutnya. Padahal sebenarnya yang Tuhan rindukan saudaraku sejak semula. Katakan sekali lagi sejak semula saudaraku. Sejak semula ya. Tuhan mempersatukan pria dan wanita menjadi satu daging. Dikatakan di sana dalam terjemahan lain juga berarti satu roh. Berarti tidak hanya satu tubuh tapi juga satu roh. Dalam Maliaki kita bisa baca lebih jauh lagi. Ada kesatuan roh di situ. Dari kesatuan itu ada janji berkat saudaraku yang memang Tuhan sudah siapkan. Saudara percaya saudara diberkati pernikahannya. Saudara percaya kuasa Tuhan siap memberkati pernikahan saudara, amin. Dan itu memang rencana Tuhan. Pernikahan sudah diteguhkan sebelum manusia jatuh di dalam dosa. Saudara bayangkan itu. Berkat Tuhan bagi pernikahan itu sebenarnya sejak semula Tuhan sediakan sebelum unsur dosa ini masuk di dalam cerita selanjutnya. Sebelum ada elemen yang namanya dosa ikut campur di dalam rencana Allah. Pernikahan itu sebenarnya benar-benar akan membawa kebahagiaan, benar-benar membuat hidup kita jadi lengkap. Dan inilah rencana Tuhan dan inilah maksud Tuhan. Dan inilah bagi para single-single di sini, inilah rencana Tuhan bagi Anda semua. Haleluya. Jadi teruslah impikan, teruslah doakan, teruslah jalani hubungan yang baik sampai dapat sang jodoh. Haleluya, puji Tuhan. Masih punya iman, masih mau menikah ya. Yang gak mau nikah juga gak apa-apa, saya doakan supaya selibat nanti hidupnya. Boleh juga. Haleluya. Puji Tuhan. Bisa senyum dulu semua pagi hari ini saudaraku. Jangan terlalu tegang pagi ini ya. Jadi saudaraku, satu determinasi untuk mau menjalani kehidupan ini. Karena memang banyak orang bilang bagaimana. Ya terus saya bercerai sama dia soalnya dia begini. Soalnya pasangan saya begitu. Soalnya kami sudah begini. Soalnya kami sudah begitu. Banyak alasan yang bisa dipakai saudara. Saya tidak mau berbicara secara mendetil lebih jauh di dalam hal ini. Tetapi yang pasti satu hal, Tuhan benci pernikahan. Perceraian. Tuhan benci perceraian. Ya, apapun alasannya, apapun penyebabnya sehingga sampai terjadi perceraian, Tuhan benci. Tuhan tidak berkenan. Dia tetap menginginkan yang namanya kesatuan itu tetap berjalan dengan baik, tetap mengalami janji berkat yang Tuhan sediakan ketika kita menikah. Sebab itu semua pasangan, coba ada pasangan di sini boleh lirik-lirikan, oke? Oh ya separuh-separuh ya, yang nanti yang satunya lagi ibadahnya sore ya saudara, ya kan, karena pembatasannya. Gak apa-apa lah, saya sama Bugem aja twing gitu ya. Diberkati oleh Tuhan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saudara semua diberkati, amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus kalau saudara percaya berkat Tuhan buat saudara dan pernikahan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, Tuhan begitu merindukan supaya pernikahan ini berlanggeng. Karena determinasi dari masing-masing pesertanya, masing-masing pasangan, masing-masing individu yang menikah, masing-masing berketetapan hati bahwa apapun yang terjadi pernikahan ini harus tetap jalan. Kesatuan ini tetap jalan. Dedikasi kita, komitmen kita kepada pasangan kita akan tetap jalan. Siapa bilang akan mulus-mulus? Memang tidak akan mulus-mulus. Siapa bilang selalu naik jalannya? Tidak. Memang kita juga tahu ada naik, ada turun. Siapa bilang selalu happy? Tidak. Memang kita juga udah harus siap untuk semua itu. Karena sekali lagi unsur dosa, masuknya kejahatan, masuknya apa yang bukan dari kehendak Tuhan terjadi dalam kehidupan manusia. Sehingga mau gak mau pernikahan itu penuh dengan pergumulan. Tetapi
Puji di nama Tuhan, Tuhan Yesus mau memulihkan kembali kita kepada awal mula dari segala sesuatu. Pernikahan seperti yang Tuhan rencanakan. Ada banyak yang saya bisa bahas di sini, ada yang banyak kita bisa pelajari. Tentunya saudara kita nggak punya cukup waktu untuk itu. Tapi mari kita lanjut dengan pembacaan firman Tuhan. Ayat 10, ketika mereka sudah di rumah, murid-murid itu bertanya pula kepada Yesus tentang hal itu. Kembali lagi kita melihat bahwa namanya murid-murid, sebenarnya yang sedang Tuhan fokuskan kembali adalah Yesus sedang mengajar murid-muridnya. Dari pasal sebelumnya kita lihat bahwa Yesus sedang mencari jalan menuju ke Yerusalem, dan dalam perjalanan itu dia sengaja mau fokus hanya kepada murid-muridnya. Semua yang tercatat berikutnya, semua yang dicatat oleh Markus, kisah-kisah selanjutnya, sebenarnya intinya adalah sebuah pelajaran, sebuah rema, sebuah pewahyuan bagi para murid untuk mereka diperlengkapi untuk siap melanjutkan pekerjaan yang Tuhan mulai dan sedang dia mau rampungkan menuju di kayu salib. Jadi murid-murid datang dan bertanya kepada Yesus, lalu katanya kepada mereka, barang siapa menceraikan istrinya lalu kawin dengan perempuan lain, ia hidup dalam perzinahan terhadap istrinya. Dan jika si istri menceraikan suaminya dan kawin dengan laki-laki lain, ia berbuat zina. Ada banyak penjelasan. Mohon maaf. Ada banyak penjelasan saudaraku dengan kalau kita bandingkan dengan Injil yang lain. Tapi saya tidak punya waktu di sini. Yang pasti Tuhan benci, next point, next slide. Tuhan benci perceraian dan apa yang dicintai oleh Tuhan. Saya lanjutkan nanti dengan kisah selanjutnya di perikop berikutnya. Apa yang Tuhan cintai, yaitu Tuhan cinta dengan pernikahan. Tuhan cinta dengan anak-anak. Itulah yang memang kita lihat dibenci oleh iblis. Apapun yang disukai oleh Tuhan tidak disukai oleh iblis. Apapun yang dibenci oleh Tuhan disukai oleh iblis. Maka daripada itu saudaraku, kita harus lebih memilih apa yang Tuhan sukai. Kita baca lanjutnya ayat 13. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus. Masih di dalam kaitannya dengan pernikahan, rumah tangga, keluarga saudaraku. Supaya ia menjamah mereka. Rupa-rupanya orang-orang tua mengerti bahwa kalau ada orang-orang seperti pribadi seperti Yesus, sungguh besar kuasa orang-orang seperti itu. Dan kalau diberkati, ditumpangi tangan anak-anak itu, maka anak-anak itu akan diberkati. Maka orang-orang tua ini sengaja bawa anak-anak kecilnya untuk supaya Tuhan tolong doakan anak saya. Tuhan bawa anak saya, tumpangi tangan, berkati mereka Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, ada kuasa dari orang tua untuk bisa memberkati anak-anaknya. Halo, ada iman semua orang tua pagi hari ini di sini? Ada kuasa. Dan mereka tahu bahwa kalau Tuhan yang mendoakan anaknya, kalau Tuhan yang memberkati anaknya, makanya anaknya ini pasti akan menjadi anak-anak yang luar biasa. Karena kita lihat dari kitab-kitab dalam perjanjian lama, saudaraku, ya, orang-orang pilihan Allah itu diberikan kuasa ketika mereka menumpangkan tangan, memberkati generasi berikutnya, memberkati generasi anak-anak. Maka berkat Tuhan nyata atas kehidupan mereka. Dan saya bisa amenkan, dan beberapa di antara saudara, mungkin juga semua saudara di sini bisa mengamenkan. Kenapa kita sekarang hidup diberkati oleh Tuhan? Jangan sombong dulu, kita diberkati karena orang tua kita taat sama Tuhan. Mungkin ada yang bertanya, kok Pak Gem kelihatannya happy-happy saja, tidak pernah berkekurangan ya, selalu berkecukupan dalam segala hal. Saudaraku, ya dan amin. Anak cucu orang benar diberkati oleh Tuhan. Saya cuma menerima berkat yang sebenarnya diberikan dari orang-orang tua kami. Mereka yang setia kepada Tuhan, Tuhan ya dan amin. Anak dan cucunya orang benar diberkati Tuhan. Makanya saudara yang mungkin sekarang generasi yang baru, mungkin saudara dari keluarga saudara-saudara yang baru percaya sama Tuhan, mungkin saudara kok kelihatannya saya belum mengalami. Saudaraku, berkat itu mengalir makin lama makin besar. Saudaraku, ya kan. Makanya kalau saudara diberkati, anak saudara pasti lebih diberkati lagi. Cucu saudara jauh lebih diberkati lagi. Mereka tinggal menerima berkat yang sudah diterima oleh orang tua. Kenapa saudaraku? Karena memang itulah Allah yang kita sembah. Allah yang sangat senang memberkati orang-orang benar, orang yang mengasihi Dia. Saudara mempunyai iman pagi hari ini? Mau hidup dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan, amin? Dalam rumah tangga yang benar, anak-anaknya pasti akan diberkati. Perhatikan, tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Minggu lalu kita lihat bahwa kisah yang akan dimulai terus dari pasal yang sebelumnya ini, saudaraku, selanjutnya
apa peristiwa-peristiwa yang terjadi itu semakin mengungkapkan karakter dari para murid Yesus. Selama 3 tahun sebelumnya mereka fine-fine saja kelihatannya. Ya mereka kelihatannya taat, ya mereka kelihatannya sungguh-sungguh ikut Tuhan. Ya mereka kelihatannya benar-benar jadi pengikut Yesus yang setia. Wah banyak diajar, banyak dididik, banyak melihat kesaksian. Banyak menjadi saksi mata mujizat Tuhan dan seterusnya. Good, mereka sudah lewati itu, sudah lulus sudah hal seperti itu. Sekarang mereka masuk ke dalam level pembelajaran yang lebih dalam lagi. Mereka tidak lagi perlu lagi dikasih lihat lagi tanda ajaib dan sebagainya. Mereka tidak perlu lagi diutus, diberikan kuasa untuk menyembuhkan. Mereka sudah bisa lakukan semua itu. Tetapi sekarang ini adalah level master, level yang lebih tinggi lagi. Kalau masih di awal-awal lihat mujizat, masih di awal-awal lihat hal-hal tanda-tanda ajaib, itu masih level beginner saudaraku. Masih level pemula. Tapi kalau kita mau jadi pengikut Yesus, halo saudaraku, kalau kita mau lebih di dalam dengan pengiringan kepada Tuhan, yang Tuhan akan fokuskan adalah karakter. Kita enggak lagi bahas soal tanda mujizat. Itu sudah lewat, itu udah amen, puji Tuhan. Sudah enggak ragu lagi kita dengan kuasa Tuhan. Mestinya kita sudah tahu di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan ajaib, Tuhan masalah apapun Tuhan bisa kasih jawabannya. Saudaraku ya kan. Itu udah lewat mestinya. Dan murid-murid sekarang sudah enggak lagi perlu dibahas yang seperti itu. Sekarang Yesus mau mewahyukan kepada mereka betapa pentingnya mereka itu dari karakter mereka itu terbentuk. Karakter mereka itu benar-benar memiliki karakter ilahi, karakter yang seperti Tuhan Yesus. Supaya saudara rencana Tuhan bisa dilanjutkan oleh buah karya mereka selanjutnya. Makanya sekarang murid-murid ini yang menjadi fokus dari Tuhan, yang memang sengaja peristiwa-peristiwa yang terjadi ini memancing reaksi mereka untuk mengungkap sebenarnya apa yang selama ini ada di hati mereka. Yang pada sebelum-sebelumnya tidak dibahas, yang pada sebelum-sebelumnya saudaraku tidak menjadi fokus utama daripada Tuhan. Tetapi sekarang benar-benar Tuhan sedang fokuskan tentang karakter murid-muridnya ini. Jadi murid-muridnya ketika melihat anak-anak datang, orang-orang tua, sudah jangan ganggu Tuhan terlalu sibuk, orang penting, nggak punya waktu untuk hal-hal sepele kayak begini. Cari orang lain saja, ini urusan orang besar aja, ini nggak perlu orang-orang kecil. Kita lihat ayat yang ke-14, saudara. Ketika Yesus melihat hal itu, apa saudara? Apa Yesus lakukan? Halo? Marah. Kita pikir Yesus cuma marah ketika dia menyucikan bait suci. Tapi rupa-rupanya Yesus marah ketika dia melihat murid-muridnya menganggap bahwa anak-anak kecil yang tidak berarti di mata orang, yang tidak diukur, yang tidak dipandang, yang tidak dianggap penting, saudaraku ya, mau diabaikan, mau dijauhkan dari dia. Yesus marah. Saya bayangkan kemarahan yang sama ketika dia melihat bait suci dicemari, bait suci disalahgunakan, bait suci dikotori, saudaraku ya. Kemarahan yang sama dia tunjukkan kepada murid-muridnya ketika murid-muridnya menganggap bahwa anak kecil itu tidak penting. Ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan halang-halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya, yang memiliki kerajaan Allah. Saudara mau cari Tuhan sungguh-sungguh? Saudara mau anak-anak saudara ikut Tuhan sungguh-sungguh? Cari Tuhan sungguh-sungguh, rindukan Tuhan sungguh-sungguh, imani, yakinkan di dalam Tuhan. Kalau Tuhan tumpangkan tangan, Tuhan perkatakan satu kata saja kepada situasi kita, kepada hidup kita, kepada pernikahan kita, kepada anak-anak kita, berkatnya ya dan amin. Kan orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Yesus mau supaya murid-muridnya tuh mengerti orang-orang seperti ini. Walaupun mungkin dia anggap anak kecil itu mengganggu, hanya nggak ngerti apa-apa tuh macam-macam lah pandangan orang tua tentang anak-anak, saudaraku ya.
Tuhan bilang, no, kamu kalau jadi murid-muridku, kamu harus mencintai, mengasihi anak-anak. Minggu lalu kita sudah lihat betapa Tuhan benar-benar memandang anak itu penting sekali, saudaraku. Yang dianggap enggak penting oleh manusia kebanyakan, justru itu yang dipentingkan oleh Tuhan. Justru murid-murid harus mengerti tentang hal ini. Ayat 15, aku berkata kepadamu, mari sama-sama kita baca perkataan Tuhan Yesus. 2, 3, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Saudara, Tuhan Yesus cinta anak-anak. Tuhan Yesus senang dengan anak-anak. Makanya kita perlu dukung pelayanan Gocimin kita. Puji Tuhan, saya dengar BBK baru kelulusan ya waktu-waktu yang lalu. Mengalami banyak hambatan dan sebagainya, tapi puji Tuhan. Tepuk tangan dulu buat guru-guru BBK kita, buat guru-guru sekolah minggu kita, Gocimin kita, saudaraku ya. Mungkin gak pernah diperhatiin, tapi mereka setia melayani, tetap melayani anak-anak. Karena memang saudaraku, gereja harus menghargai yang namanya anak-anak. Cinta sama anak-anak. Saya berdoa, Tuhan gimana saya supaya anak sekolah minggu bisa ibadah lagi, saudaraku ya. Kita cepat berdoa supaya kita berdoa supaya cepat dibuka lagi supaya anak-anak bisa lagi ibadah. Kasihan mereka, saudaraku, liburan nanti kalau diisi dengan hal-hal yang lain, saudara, kayak kita perlu tetap pelihara mereka dalam rumah Tuhan. Jadi kita melihat di next point, saudaraku, Tuhan benar-benar mencintai anak-anak dan gak usah heran iblis benci dengan anak-anak. Saya selalu ajarkan ini, Tuhan. Saudara ya, iblis selalu ingin membunuh, membinasakan anak-anak. Dari semenjak Yesus lahir, anak-anak yang dibantai. Ketika Musa lahir, anak-anak yang dibantai. Setan selalu ingin membantai anak-anak. Bagaimana kita perhatikan, saudara, bagaimana kita memperlakukan anak menentukan nasib kita di kerajaan sorga. Dengar baik-baik, saudaraku. Tidak menyambut seorang anak kecil, menyambut kerajaan sorga seperti anak kecil. Maka itu menunjukkan karakter. Katakan selagi karakter, Bapak Ibu. Karakter kita. Mungkin di mata orang lain berhadapan dengan orang dewasa, berhadapan dengan orang penting dan sebagainya. Wah, kita berlagak kelihatan juga orang penting. Tapi sebenarnya karakter yang sebenarnya dalam kita. Bagaimana kita memperlakukan anak kecil. Bagaimana kita menerima mereka, bagaimana seperti Yesus, saudaraku. Yesus bukan cuma datang mendoakan, ya udah doa. Enggak, dia datang peluk. Wow. Memeluk anak-anak, tumpangin tangan satu-satu. Haleluya. Ada terlalu banyak berkat di dalam kehidupan anak-anak, saudaraku. Karena masa depan di tangan mereka. Saya yakin ketika Yesus melihat anak-anak, yang Yesus lihat adalah one day, my boy, you will do great things. Dalam nama Yesus. One day, my daughter, you will be such a blessing. Ya saudaraku, saya yakin itu yang ada di hati Tuhan. Makanya kenapa dia peluk, dia begitu cintai anak-anak ini, dia begitu menginvestasikan waktunya buat anak-anak dan perhatiannya. Saudara kasih Tuhan, mari jadi orang-orang yang mengasihi anak-anak, saudaraku ya. Next point. Tugas orang tua adalah memberkati anaknya. Semua orang tua katakan amin. Dan tugas anak-anak menghormati orang tua. Semua anak-anak katakan amin. Amin. Saya juga masih anak, saudara. Inilah fungsi, inilah yang namanya, saudara, role yang harus kita kerjakan. Orang tua harus memberkati anaknya, orang tua harus membantu anaknya, orang tua harus membimbing, ya mendidik dan seterusnya. Dan anak-anak tugasnya cuma satu, menghormati. Satu-satunya perintah yang mengandung janji. Satu-satunya perintah 10 perintah Allah yang mengandung janji. Gak pernah berubah. Saudara kasih Tuhan, bagaimana kita memperlakukan orang tua akan menentukan kehidupan kita yang Tuhan izinkan di muka bumi. Next slide. Jadi apa yang kita bisa pelajari tentang jalan salib, saudara dikasih Tuhan? Jalan salib itu pertama-tama dipraktekkan dalam keluarga sendiri. Gak usah jauh-jauh, gak usah bicara terlalu tinggi, gak usah bicara yang di awang-awang, saudaraku, yang orang-orang yang gak ada di depan mata. Mari mulai praktekkan jalan salib dalam rumah tangga kita dulu. Haleluya. Jadilah berkat di mana Tuhan tempatkan kita. Next point. Dan apa artinya kita jadi berkat, kita menjalani jalan salib? Setia pada pasangan. Semua istri katakan amin.
Setia. Jangan pernah ada kata cerai di dalam pikiran kita. Jangan pernah ada kata cerai yang keluar dari mulut kita. Jangan pernah ada konsep perceraian yang timbul di hati kita dalam konflik yang seperti apapun. Pokoknya percayalah, kita harus punya determinasi. Kalau Tuhan sudah persatukan, Tuhan pasti akan berkati, Tuhan pasti akan mampukan. Jangan pernah punya ide untuk bercerai, Bapak Ibu, apapun yang terjadi. Ya, kemudian yang setia pada pasangan, dan kita harus menyambut anak dan juga memberkati anak-anak kita. Puji nama Tuhan. Jadi ini determinasi yang perlu kita praktekkan dalam rumah tangga kita. Next kita akan lihat, saudaraku, pelajaran berikutnya adalah jalan salib dan harta dunia. Juga satu kembali kisah yang ada kaitannya dengan determinasi, ada kaitannya dengan kegigihan hati. Cerita yang tidak asing lagi, ayat 17. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan Yesus. Wow, ini orang sungguh-sungguh mengejar Tuhan, cari Tuhan. Dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja." Yang percaya katakan amin, saudaraku. Hanya Allah yang baik dalam hidup kita. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, curi, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya telah kuturuti sejak masa mudaku." Tapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Ini pandangan yang satu kali saya pengen lihat. Gimana sih pandangan Tuhan itu ya. Dia memandang dan penuh dengan belas kasihan sama orang ini. Karena Tuhan sudah tahu apa yang jadi masalah utama orang ini. Dia sudah melihat orang ini luar dalam, saudaraku ya. Seluruh kehidupan orang ini bisa terbaca di mata Tuhan. Masa lalu, masa kini, masa depan pun Tuhan sudah tahu. Makanya dia memandang dengan penuh belas kasihan, saudaraku. Dan dia berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia jadi kecewa, pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Next point. Saudara, ada orang yang begitu gigih untuk cari harta, begitu gigih untuk bertambah kaya, begitu gigih untuk bisa memiliki segala sesuatu. Dan mereka juga tetap setia kepada Tuhan, tetap beribadah beragama seperti orang muda ini, seperti orang kaya ini. Semua perintah Tuhan dia lakukan. Dan berkat Tuhan ya dan amin. Karena firman Tuhan itu, saudaraku, simpel aja. You do it, you will be blessed by it. Kalau kamu lakukan pasti diberkati. Makanya gak usah heran orang ini diberkati. Karena dia melakukan semua perintah Tuhan. Cuman dia tahu bahwa hidup ini bukan hanya soal diberkati di dunia ini. Somehow dia menyadari bahwa ada sesuatu yang kurang. Dia sudah lakukan semua perintah Tuhan. Dia sudah diberkati karena janji Tuhan ya dan amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Siapa yang melakukan ini diberkati. But then dia tahu bahwa Tuhan itu bukan cuma soal kehidupan jasmani belaka. Tuhan itu bukan cuma soal kehidupan agamawi belaka. Urusan dengan Tuhan itu jauh lebih dalam. Ada sesuatu yang kurang di dalam dia yang dia sebut sebagai hidup yang kekal. Somehow tidak ada kekekalan di hati dia. Somehow saya yakin dia ini merasa ada satu kekosongan, satu kehampaan. Walaupun dia beragama, walaupun dia kaya raya tidak berkekurangan secara jasmani. Tapi tetap dia menyadari bahwa there is something missing in me. Dan yang diistilahkan, yang dia tahu diistilahkan adalah hidup yang kekal itu. Kekekalan itu. Yang bicara tentang meaning, arti, tujuan. Apa yang mau dikejar dalam hidup ini. Apa yang benar-benar berharga untuk dijalani dan diperjuangkan dalam hidup yang cuma sekian tahun ini, di dunia ini. Dan orang ini tahu. Secara manusia, ukuran manusia, dia sudah sampai di puncak. Istilahnya sudah sukses, saudaraku, ya kan. Di dalam ayat lain dikatakan dia orang muda, dia seorang yang berpengaruh, seorang pemimpin, statusnya, apalagi soal hartanya. Semua ukuran manusia, dia sudah sampai di puncaknya. He is the top guy, sudah.
But somehow seperti banyak orang yang memang juga sudah ngalamin, sudah pikir sudah sampai di sana udah bakal bahagia. Begitu nyampe di sana, ya cuman begini doang. Ya memang benar. Karena hidup ini bukan cuma soal mencari perkara-perkara yang ada dalam dunia ini. Hidup ini yang sejatinya hanya ada di dalam Yesus. Hanya ada kalau kita mengiring jalan salib. Hanya ada kalau kita ikut Yesus. Amin, semua cuma Tuhan. Makanya Tuhan Yesus bilang, satu yang kurang. Dan kalau kamu mau melakukan ini, you get what you want, what you need. Apa yang memang betul kamu rindukan di hatimu. Hidup kekal yang kamu cari itu hanya ada kalau kamu benar-benar ikut aku. Dan masalahnya adalah, sekali lagi saudara, bukan uang masalahnya, bukan hartanya masalahnya. Tapi karena dia terlalu terikat dengan hartanya. Terlalu terikat dengan uangnya. Dan Yesus mau, yuk kalau kamu mau mendapatkan yang jauh lebih berharga dari hartamu. Saya katakan lagi, jauh lebih berharga dari hartamu. Leave it and I'll give it to you. Saudara percaya Yesus lebih berharga dari emas dan perak dan segala yang ada dalam dunia. Dia jauh lebih berharga daripada itu. Jangan pernah berpikir bahwa Yesus itu bisa dipasang nilainya, dipasang angkanya, bandrolnya, harganya. Saudara. Enggak, seberapapun harta di dunia ini enggak bisa dibandingkan dengan Tuhan Yesus kita. Seandainya orang ini mengerti bahwa kalau dia menyerahkan semuanya dia enggak rugi. Amin, saudara. Halo, amin, saudara. Kalau Tuhan minta harta kita tuh kita enggak rugi. Justru kalau apa yang kita berikan Tuhan kasih kali-kali lipat. Cuman memang kita berpikir bahwa ini yang paling besar, ini jumlahnya lebih besar. Tuhan, aduh ini paling berharga Tuhan, masa sebegitunya sih harus digitu. Iya Tuhan bilang, ya berapa sih itu? Berapa digit itu? Yang mungkin kalau yang Tuhan yang ada pada kita. Kamu kasih yang digit itu saya 100 kali lipat. 100 kali lipat. Ini kita baca ayat itu. Saudara kasih 1 juta, Tuhan akan kasih 100 juta. Nanti kita akan lihat kok, Tuhan sendiri yang bilang. Karena memang jangan pernah berpikir kita bisa pasang nilai bandrol sama Tuhan. Gak bisa, saudaraku. Dia akan kali-kali lipat. Maka daripada itu saudara, ini yang jadi masalah dari orang ini. Oh ya, dia beragama. Oh ya, dia ikut Tuhan. Oh ya, dia lakukan perintah Tuhan. Dia mengakui Tuhan, tetapi sampai titik ketika mulai bicara soal harta, I'm sorry God. You are the Lord of my life. Tapi bagian di sini Tuhan, nanti dulu ya. Ini urusan pribadi Tuhan. Engkau Tuhanku, haleluya. Yesus adalah Tuhan. Amin, amin, amin semua saudara. Dan Yesus Tuhan atas seluruh hidup kita. Amin, amin, amin. Termasuk harta kita. Amin, amin, amin. Dia juga Tuhan atas harta kita. Dia harus yang menjadi Tuhan atas milik kita. Atas segala sesuatu dalam kehidupan kita. Dan ini yang orang ini perlu pelajari. Percuma dia punya beragama dan sebagainya, dia mengaku Allah adalah Tuhan ya. Tetapi kalau sudah bagian yang satu itu, kamu tidak mau mengakui Tuhan juga adalah Tuhan atas hartamu. Well, you belum benar-benar mengerti apa artinya memiliki hidup yang kekal. Next. Saudara kasih Tuhan, cinta akan uang akan melunturkan determinasi kita mengiring Tuhan. Orang ini mundur. Sudah sungguh-sungguh, sudah lari cari Yesus. Lari saudaraku. Lari cari Tuhan, terus berturut lagi. Wah betul-betul sudah berusaha sungguh-sungguh. Tapi begitu sampai tek di titik ini, Tuhan mulai bicara dan mulai korek-korek dompetnya. Saudara ya. Maka orang ini langsung oke, step back, I'm sorry. Kalau soal uang Tuhan, kayaknya saya yang lebih ngerti soal uang daripada Tuhan. Saya yang lebih tahu cara ngatur uang daripada Tuhan. Saya yang lebih tahu cara mencari kekayaan di dunia daripada Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, berkat itu datang cuma dari Tuhan. Dialah sumber berkat. Amin, amin, amin saudara. Mau sepintar-pintar apa kita sekarang? Dihantam COVID.
Saudara, ya kan. Kerjaan kayak bagaimana, sudah bisnis kayak bagaimana, direncanain sekian bulan, boom, terkapar sama saudara, ya kan. Tuhan tuh jauh lebih berkuasa dari semua. Makanya saudara kasih Tuhan, jangan khawatir. Next point. Ujian motivasi. Kita perhatikan saudara, murid-murid. Maka Yesus mengatakan satu perkataan yang shocking, yang surprising, ya, membuat orang tertegun, terhenyak. Ayat yang ke-23. Lalu Yesus memandang murid-muridnya. Memandang siapa saudara? Jadi Yesus sedang mengajar muridmu dan berkata kepada mereka, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataan itu, tapi Yesus menyambung lagi, anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah, lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar, karena memang ini tujuan Tuhan, kasih shock terapi supaya mereka Dan berkata seorang kepada yang lain, jika demikian siapa yang dapat diselamatkan? Yesus memandang bagi mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sama-sama saudaraku kita baca 2-3. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Amin, 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 haleluya. Berkatalah Petrus kepada Yesus, langsung saudaraku si juru bicara, mewakili teman-temannya, langsung keluar. Wah, kami ini sudah meninggalkan segala sesuatu dan sudah mengikut engkau. Istilahnya, jadi kami dapat apa? Nah, ya. Kalau ikut engkau kami semua gak dapat apa-apa. Wah, rugi dong. Ya, jadi pikirannya istilahnya gitu bahasanya saudaraku ya. Kami ini sudah banyak loh yang kami korbankan. Kami sudah banyak yang kami serahkan. Kami tinggalkan pekerjaan, kami tinggalkan nelayan kami tinggalkan usaha kami. Apalagi kalau Matius mungkin saudaraku, ya ampun cuan setiap hari gue tiap hari ngitung duit mulu tuh kerjaannya. Gue udah tinggalin semuanya. Jadi gue dapat apa nih Tuhan? Ya kan? Mulai keluar karakter mereka, mulai kelihatan. Sengaja Tuhan mengajar mereka untuk menunjukkan bukan sama Tuhan, sama diri mereka sendiri. Apa sih yang perlu dirubah dalam diri mereka? Jawab Yesus. Kita baca sama-sama, yuk kita baca. Saudaraku ayat 29:30, 2-3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Sama-sama, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali. Ada iman. Terus rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang sekalipun disertai berbagai, katakan salib saudaraku. Setelah salib terus, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Perhatikan, tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Mana yang kamu dahulukan? Mengikut Tuhan mau cari upah duniawi atau mau cari upah sorgawi? Yesus sendiri sudah bilang, hey you know what, ikut aku tidak akan rugi. 100 kali lipat dari semua yang sudah kamu serahkan, aku kembalikan 100 kali lipat. Dan sekarang dan juga nanti. Tapi masalahnya mana yang kamu dahulukan? Mau cari upah sorgawinya atau upah duniawinya? Jangan sampai tertukar. Yesus bilang di sini ada orang yang lebih mendahului upah surgawi, tapi kemudian malah jadi dia mendahulukan upah duniawi sehingga dia yang terdahulu menjadi yang terakhir. Saudara, ini bicara soal mana yang kita prioritaskan, mana yang kita utamakan. Saudara kasih Tuhan, mau cari upah surgawi saudaraku? Itu jauh lebih penting dan jauh lebih kekal saudaraku. Ya, upah duniawi sebentar saja juga habis, sebentar saja juga berkurang nilainya dan seterusnya. Jadi next point, saudara saya mesti cepat. Penganiayaan di jalan salib justru mendatangkan upah 100 kali lipat. Salib tidak enak, salib memproses kita, salib mengkat semua kedagingan ego kita. Tetapi yang pasti tidak akan rugi kalau kita setia di jalan salib. Next point, jadi saudara kasih Tuhan, mari kita tetap berdeterminasi untuk tetap mengikut Tuhan. Jalan salib mendahulukan hidup kekal dibandingkan hidup duniawi. Terus,
Dan kita, nah ini, siapa yang suka memberkati orang tidak akan khawatir soal diberkati Tuhan. Benar saudara, saya ngalamin. Kalau kita sering membantu orang, sering berkati orang dan sebagainya. Giliran kita mengalami masalah, somehow kita tahu, saya sudah sering banyak menolong orang kok, nggak mungkin Tuhan nggak nolong saya. Justru karena kita sering membantu dan memberkati orang, ketika masa sulit datang, kita tuh nggak, aduh gimana nanti, aduh khawatir aja, pikirannya khawatir. Enggak loh saudara. Kalau kita malah nahan-nahan, gak pelit banget sama orang, gak mau nolong dan sebagainya. Begitu masa sulit datang, iya saudara, aduh itu gimana nih, saudaraku ya. Tapi kalau sudah dari awal kita selalu memberi dan memang Tuhan selalu memberi kepada orang yang memberi, kita tahu bahwa it works that way, memang begitu caranya. Maka ketika masalah datang pun, wah you know what? Saya gak pernah khawatir, orang selama ini saya selalu berkati orang, masa Tuhan gak berkati saya. Yang cari seperti itu saudaraku, makanya gak usah heran saudara. Kalau masa-masa sulit datang, kelihatan banget orang-orang yang suka memberi, yang selalu murah hati dan seterusnya. Mereka gak berubah begitu-begitu aja, sama aja mau susah kayak bagaimana juga. Mereka gak pernah khawatir tentang berkat jasmani. Murid-murid Tuhan perlu diajar yang seperti itu. Selalu mereka pikul salib jadi berkat buat orang, fokus memberkati orang. Jangan khawatirlah, upahmu besar. Tidak hanya di sorga, di bumi pun juga besar. Haleluya. Next saudaraku. Maka Yesus mulai membuka, masih mau dengar firman saudara? Saya tambah waktunya sedikit ya. Jalan salib dan kemuliaan duniawi. Yesus mulai. Ayat 32, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem dan Yesus berjalan di depan. Wah, Yesus betul-betul sudah seperti nggak sabaran. Dia jalan di depan dan mungkin beberapa jarak dari gerombolan, dari murid-muridnya. Dia berjalan seperti orang yang memang sudah benar-benar tidak mau diganggu, orang yang sudah benar-benar fokus mau ke Yerusalem. Dan ini yang membuat kita baca murid-murid merasa cemas dan juga orang-orang yang mengikuti dia dari belakang merasa takut. Somehow mereka, wow. Tuhan saya ini begitu mantap langkahnya untuk menuju ke Yerusalem. Dan dia sudah berulang kali, sudah 3 kali dan sekarang mau yang keempat kali dia bilang bahwa yang ada di sana adalah salib. Dan semakin sikap Yesus menunjukkan sekali lagi saudaraku determinasi. Mungkin dari wajahnya mungkin mereka sudah melihat, wow Tuhan kita saya gak pernah lihat wajah Yesus itu begitu serius, begitu fokus, begitu betul-betul siap menghadapi apa yang ada di depan. Sehingga sampai orang yang ada di sekelilingnya pun takut melihatnya. Wow, begitu benar-benar dia mau jalani ini apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan orang, dia tidak akan terdistraksi, fokus dengan apa yang akan dia kerjakan. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 muridnya, ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Katanya sekarang kita pergi ke Yerusalem. Anak manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olokkan, diludahi, disesah, dibunuh. Sesudah 3 hari ia akan bangkit. Semakin detail yang Yesus bukakan apa yang akan segera terjadi saudaraku ya. Jadi kembali Yesus mewahyukan jalan salib yang harus dijalani dan akan menjadi teladan bagi mereka semua yang lain. Next point. Dan saudaraku justru di saat seperti itu, wah murid-muridnya kelihatan lagi karakternya. Kita baca ayat selanjutnya, lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu, yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu yang kamu minta. Dapatkah kamu minum cawan yang harus kuminum, dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Saudara, sedang mau menjalani jalan salib, murid-murid masih punya ide untuk berpikir, hehehe, sebelum yang lain, gue duluan deh. Gue duluan yang mau kongko-kongko, mau baku janji, mau baku atur sama Yesus. Guru, ingat ya, sini. Kakak beradik, Yohanes sama Yakobus. Entahlah yang mana dulu, pokoknya yang satu di kanan, satu di kiri lah ya. Oke. Saudara, pikiran mereka sudah langsung mencari kemuliaan duniawi. Saudara, yang namanya murid Yesus loh, yang sudah 3,5 tahun ngiring Tuhan loh. Pikirannya masih memikirkan perkara-perkara yang duniawi. Halo jemaat Tuhan, masih dari iman pagi hari ini semua? Masih mau ikut Tuhan? Ya, ini yang Tuhan sedang mau ajarkan. Kamu mau ikut Tuhan, mau cari kemuliaan duniawi, you're in the wrong path.
Kamu ada di jalan yang salah. Karena jalan salib tidak menjanjikan kemuliaan duniawi. Jalan salib bukan membawa kamu kepada kemuliaan duniawi. Bukan itu tujuan jalan salib. Tapi jalan salib akan membawa kamu kepada kemuliaan yang sesungguhnya. Kemuliaan surgawi yang sejati, yang kekal. Kamu salah berpikir bahwa kalau kamu mengikut aku, kamu mau mendapatkan hal-hal seperti itu. Bukan itu tujuanku, bukan itu yang kumaksudkan. Kita bisa melihat mereka punya ekspektasi, mereka punya ambisi, mereka punya agenda pribadi, saudaraku, keluar semua, kelihatan semua. Maka saya loncat, saudaraku ya, ayat yang ke-41, mendengar itu 10 murid yang lain jadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa mereka disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, pembesar-pembesar yang menjalankan kuasa dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian, katakan tidak demikian, saudaraku. Bilang sama kiri kanan, jangan begitu, bilang saudaraku. Iya, jangan begitu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah menjadi pelayanmu. Jadi cara untuk menjadi besar adalah melayani. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Saudara pengen mau dikedepankan, mau ditaruh di depan, dikemukakan, semuanya saudara harus mau menjadi hamba. Karena anak manusia datang bukan untuk melayani, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Next, saudaraku, saya akan tutup sampai di sini saja. Poin berikutnya saya akan bahas nanti sore. Kemuliaan di jalan salib hanya diperoleh lewat melayani dan berkorban. Yang setuju katakan amin, saudaraku ya. Saudara mau semakin dimuliakan, saudara mau semakin dihormati sama Tuhan, saudara mau semakin diangkat dan ditinggikan sama Tuhan. Bukan dengan cari kedudukan, bukan dengan cari jabatan, bukan dengan cari kemuliaan cara-cara dunia. Satu caranya, semakin kita merendah, semakin Tuhan tinggikan, haleluya. Semakin kita rela melayani, semakin Tuhan angkat. Pemain musik boleh maju ke depan. Semakin kita mau, saudaraku, berkorban bagi keakuan kita, ego kita, semakin Tuhan akan bawa kita di tempat yang tertinggi. Next point. Determinasi tidak digoyahkan oleh reaksi orang lain yang tidak sejalan. Yesus tidak terganggu oleh hal-hal seperti itu. Yesus tetap fokus kepada jalan salib dan dia mau murid-muridnya juga fokus kepada jalan salib. Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Haleluya. Inilah kami ya Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Kami mau mengikuti jalan salib-Mu ya Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian yang kita sudah nyanyikan. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padamu. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah. Sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Katakan, semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mesbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Oh, berjalan
bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, oh hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, katakan berjalan bersamamu, berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau, katakan sekali lagi, berjalan bersamamu, oh berjalan bersamamu. Ku mau iring salib-Mu Tuhan, tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari kita ambil keputusan pada pagi hari ini Bapak Ibu. Sebelum kita akhiri ibadah kita di hadapan Tuhan, mari kita buka hati kita. Kita izinkan Roh Kudus berkarya dengan kuasa di hati dan pikiran kita. Dia yang tahu apa yang tersembunyi di dalam diri kita. Dia yang tahu siapa kita yang sebenarnya. Dia yang tahu hati, pikiran, kehendak, ambisi, dan kerinduan kita. Dia mengerti seluruh keberadaan kita. Tidak ada yang tersembunyi di matanya. Dia mau supaya kita benar-benar membuka hati dan mengizinkan Dia bekerja dengan leluasa. Dia mau supaya kita diubah untuk mau menjadi semakin serupa dengan Dia. Pikul salib demi membawa kepada kemuliaan. Pikul salib untuk menggenapi rencana Tuhan. Pikul salib untuk diberkati dan memberkati orang lain. Pikul salib yang tidak disukai oleh dunia, tapi justru adalah berkenan di pemandangan mata Allah Bapa Surgawi. Mari kita berjalan mengiring Dia. Jika ada hal-hal yang harus kita tinggalkan, mari kita tinggalkan dan kita relakan. Jika ada hal-hal yang kita dahulukan, mari kita belakangkan dan biarlah Tuhan yang terdahulu. Biarlah Dia yang terutama dalam kehidupan kita. Mari kita izinkan Dia terus bekerja mengubah hidup kita. Menjadikan kita pribadi-pribadi yang semakin berkenan kepada Tuhan. Bapa Surgawi, Engkau melihat setiap kami pada pagi hari dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Engkau memanggil kami untuk mengikuti jalan salib-Mu, untuk mengikuti jalan ketaatan-Mu, untuk mengikuti jalan kebenaran. Yang memang tidak dimengerti oleh dunia ini ya Tuhan. Tidak dimengerti oleh manusia. Tidak dimengerti oleh pikiran-pikiran kedagingan dan manusia Tuhan. Tapi semakin kami dekat dan semakin kami mengenal Engkau, semakin kami mengerti bahwa justru itulah satu-satunya jalan kekekalan. Jalan yang sungguh-sungguh Tuhan membawa hidup kami semakin berarti. Jalan yang akan memberikan kepada kami hidup yang sesungguhnya. Sebab ketika kami rela kehilangan nyawa kami, maka kami justru akan mendapatkan nyawa kami ya Tuhan. Justru ketika kami mengorbankan apa yang sesungguhnya menjadi keinginan kami, justru Tuhan Kau akan memberikan kepada kami apa yang sebenarnya benar-benar kami inginkan ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa bukan dunia ini yang kami inginkan. Bukan hal-hal yang sementara di dunia ini yang kami perlukan. Apa yang hati kami rindukan bukanlah perkara-perkara duniawi ya Tuhan. Tapi kami mencari kekekalan yang hanya ada di dalam Engkau. Kami mencari hidup yang sejati yang hanya ada di dalam Engkau saja ya Yesus. Wahyukanlah kepada kami ya semua ya Tuhan. Bukakan pikiran kami sebagai murid-murid pengikut-Mu ya Tuhan. Bahwa yang terutama dalam hidup ini bukanlah mengejar apa yang menjadi keinginan-keinginan dunia, keinginan-keinginan daging. Tapi benar-benar mengejar apa yang menjadi rencana-Mu sejak semula bagi kami semua manusia ciptaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kuatkan dan mampukan kami untuk pikul salib kami Tuhan. Kuatkan dan mampukan kami untuk mati bagi diri kami sendiri. Kuatkan dan mampukan kami untuk merelakan diri kami Tuhan, berkorban Tuhan. Demi kebaikan orang lain, demi menjadi berkat buat orang lain. Sebab kami tahu upah kami besar ya Tuhan. 100 kali lipat Tuhan akan berikan buat kami. Ketika kami rela Tuhan berkorban bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Meteraikan firman-Mu dengan kuasa Roh Kudus. Wahyukan jauh lebih dalam lagi oleh pribadi Roh Kudus di dalam setiap kami. Sehingga kami benar-benar menyimpan firman-Mu dalam hati kami. Sehingga kami tidak berdosa kepada Engkau ya Tuhan. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa negara kami. Berdoa buat lingkungan sekeliling gereja, sekeliling tempat tinggal kami. Buat kota dan pulau kami. Bersama-sama kami memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah kota kami, diberkatilah pulau kami, diberkatilah pemimpin-pemimpin kami. Shalom ada atas Denpasar, shalom ada atas Bali, shalom ada atas Indonesia. Engkau yang berkuasa untuk menghentikan segala wabah, ke dalam tangan-Mu kami serahkan semuanya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat berkat-Mu. Mari jemaat Tuhan arahkan tangan-Mu, hatimu dan seluruh hidup-Mu kepada Tuhan. Sambutlah berkat yang disediakan oleh Bapa-Mu, sumber segala berkat. Janganlah engkau khawatir dan takut sebab Yesus Kristus Tuhanmu tahu mencukupi segala keperluanmu. Percayalah pribadi Roh Kudus adalah pribadi yang berkelimpahan, penuh dengan buah-buah berkat yang kau bentukkan dalam hidup ini. Diberkatilah engkau yang mencari Dia, diberkatilah engkau yang sungguh-sungguh mengikuti Dia sekarang sampai selama-lamanya. Berkat dalam nama Tuhan Yesus Kristus menjadi bagian kita. Dengan iman kita terima dan katakan amin. Selamat pagi semuanya, Tuhan Yesus berkati. Ibadah berjalan seperti biasa, nanti sore ada ibadah jam 5 khusus bagi yang ikut kelas keanggotaan jemaat, ada wisuda saudaraku ya. Terus berkati, sampai jumpa yang di rumah, God bless you.